Test 1, 2. Sega. Halo guys, selamat datang di Cerita Media Story Game Session. Comic Zone. Game Sega yang satu ini pasti udah gak asing lagi bagi kalian. Khususnya kelahiran tahun 90-an, 2000, pasti pernah mainin game yang satu ini. Dulu sih cuma bisa dimainin di Sega Genesis, Game Boy Advance, PVP, Game Boy KW, Aku siapa yang dulu mainnya di PVP aja. Sama sih sebenarnya gue juga mainnya di PVP. Nah, untuk bernostalgia bareng nih, kali ini gue mau menceritakan seluruh alur cerita dari game Comic Zone. Tapi kalau ada kesalahan informasi di video ini, jangan lupa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Nah, berikut seluruh alur cerita game Comic Zone. Sketch Turner, seorang komikus yang juga berprofesi sebagai musisi rock, sedang mengerjakan buku komik terbarunya yang diberi nama Comic Zone. Comic Zone adalah kisah kerajaan dunia baru yang berupaya mempertahankan bumi dari invasi alien dan para monster. Kisah ini tercipta dari inspirasi yang datang dari mimpi buruknya Sketch akhir-akhir ini. Sampai pada suatu hari, ketika Sketch sedang mengerjakan Comic Zone, di malam hari yang diselimuti oleh badai, petir besar menyambar tepat di luar apartemennya, yang entah bagaimana bisa mempengaruhi buku komiknya. Dalam sekejap, penjahat utama Comic Zone, yaitu seorang mutan kuat bernama Mortus, yang wujudnya menyerupai kakek-kakek, berhasil keluar dari halaman buku komik dan melemparkan penciptanya sendiri, yaitu Sketch, ke dunia Comic Zone. Mortus bermaksud untuk membebaskan dirinya dan menjadi nyata dengan menghancurkan Sketch lewat buku komiknya. Dia nggak bisa melakukannya di dunia nyata karena tubuh Mortus masih berwujud kertas. Di dalam buku komik episode 1 di halaman pertama yang berlatar tempat di pusat komando kota New York, Sketch bertemu dengan seorang jenderal cewek yang bernama Alisa Siam. Alisa percaya bahwa Sketch adalah seorang pahlawan super yang datang untuk menyelamatkan dunia mereka dari kejahatan Mortus dan para penjajah alien. Sketch menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan super. Tapi Alisa mengabaikan perkataan Sketch itu dan tetap mengirimnya ke misi tersebut dan memberinya beberapa item yang berupa bom dinamit, pisau, sebotol minuman berenergi yang dapat memulihkan darah Sketch kalau lagi sekarat, dan sebuah walkie-talkie agar tetap bisa memberi instruksi dan petunjuk pada Sketch nanti. Mau gak mau, Sketch pun menjalankan misinya dan segera pergi ke panel selanjutnya yang berlatar tempat di kota New York yang sudah menjadi kota mati yang udah hancur. Kacau balau pokoknya. Mortus yang telah hadir secara fisik di dunia nyata jadi bebas untuk mengubah cerita Comic Zone sesuai keinginannya dengan menggambar musuh untuk Sketch hadapi berupa para alien, salah satunya alien bernama Gravis, alien berotot yang sering ngeluarin uap dari lubang di punggungnya yang selalu nyerang Sketch dengan jurus tembakan tenaga uap. Alisa menyuruh Sketch untuk segera menemukan tempat persembunyian para alien di sekitar kota ini dan membasminya. Sketch pun segera menghajar dan mengalahkan para Gravis yang menghalanginya. Setelah itu, Sketch diberi dua pilihan jalan, yaitu ke pinggir atau ke bawah. Jalan manapun yang dipilih, ceritanya bakal sama aja, yaitu menyelamatkan Roadkill, si tikus peliharaannya Sketch yang ternyata ikut terbawa masuk ke dunia Comic Zone dan berakhir terkurung di kandang tikus. Setelah berhasil menyelamatkan Roadkill, Sketch pergi ke panel selanjutnya yang berlatar tempat di sebuah selokan. Dari air muncul sosok alien bernama Strigil, alien berkepala gurita yang bisa berteleportasi dengan cara menyatu dengan tanah dan air. Dia juga membawa sebuah senjata yang biasa digunakan untuk bergelantungan di pipa-pipa dan juga bisa menembakkan ledakan dari senjata itu. Strigil mulai menyerang. Sketch segera mengalahkannya, tapi para Strigil terus bermunculan. Sketch pun terus menghajar mereka hingga pada akhirnya berhasil membereskan mereka semua. Setelah Sketch melewati beberapa rintangan, akhirnya berhasil membawanya ke tempat persembunyian para alien yang berada di sebuah kota bawah tanah. Di sana ada si Gravis dan beberapa alien terbang yang menghadang Sketch. Jalan terbang bakal gue sebut nama kalian, soalnya lemah tapi ganggu banget cuy. Jarang Sketch terus, ya kayak nyamuk gitu.
Singkat cerita, Griffiths dan para nyamuk alien berhasil Sketch kalahkan dengan mudah. Akibat dari pertarungan mereka, panel komik jadi robek. Hal itu jadi mempermudah perjalanan Sketch menuju halaman berikutnya. Sebelum pergi ke halaman kedua, Sketch berubah menjadi superhero berkostum beberapa saat, yang menandakan bahwa sekarang Sketch memiliki kekuatan super. Setelah sampai di halaman berikutnya, latar tempat masih berada di kota bawah tanah. Sketch segera masuk ke tempat persembunyian mereka, yang di dalamnya banyak alat-alat perkembangbiakan para nyamuk alien. Para nyamuk alien yang masih dalam wujud kepompong mulai bermunculan. Sketch pun menghancurkan mereka semua, guna mencegah lahirnya para nyamuk alien. Tapi Strigil muncul di hadapan Sketch untuk menghentikannya. Gak mau buang-buang waktu, Sketch segera mengalahkannya dan menyalakan bom dinamit yang dibawanya untuk menghancurkan kipas yang menghalangi jalan. Di sini, Sketch masih dihalangi oleh beberapa rintangan, tapi dengan mudah Sketch mengatasinya. Sketch segera pergi ke panel selanjutnya. Di sana, ada para nyamuk alien yang sudah menunggu Sketch dan siap menyerang. Namun Sketch berhasil mengalahkan mereka sekaligus dengan jurus superhero-nya, berupa tembakan udara, hingga membuat kertas jadi robek. Singkat cerita, Sketch sampai di suatu tempat yang dipenuhi kapsul berisikan cairan sel. Cairan itu lama-kelamaan keluar dari kapsul dan berubah menjadi alien, yang bakal gue sebut alien slime. Sebelum alien slime menyerang, Sketch segera menghajar mereka yang terus bermunculan, sampai pada akhirnya berhasil membereskan mereka semua. Roadkill, si tikus peliharaan Sketch pun berhasil menemukan sebuah minuman berenergi di balik kertas. Di sini peran si Roadkill ini cukup penting banget buat kita, soalnya selalu ngebantu Sketch menemukan item-item yang bakal berguna di perjalanan Sketch selanjutnya. Sketch segera pergi ke panel berikutnya, yang dimana di sana adalah tempat sang induk para alien slime berada, yang bernama Big Mama Dragon, seekor alien raksasa yang bergantung di langit-langit. Dia sangat kesal karena Sketch telah membunuh anak-anaknya. Dengan harapan membalaskan dendam mereka, dia bersumpah akan membunuh Sketch. Big Mama terus menyerang dengan jurus bernapas apinya. Akibat dari perbuatannya itu sendiri, tanpa sengaja membuat sebuah tong bensin terbakar. Hal itu membuat Sketch segera menggeser tong itu ke tempat Big Mama berada dan membakarnya sampai modar. Oh yeah. Cerita berlanjut setelah Sketch pergi ke episode 2 di halaman pertama, yang berlatar tempat di pegunungan Himalaya. Sketch segera pergi ke panel selanjutnya, di kota Tibet. Sketch dihadang oleh beberapa alien biksu bersenjata bernama Styx. Styx menanyakan keperluannya di sini. Apakah untuk ikut turnamen? Sketch gak begitu ngerti, tapi Sketch mengiyakannya, dan dengan mudah Sketch mengalahkannya. Sketch pun segera pergi menuju turnamen yang dikatakan si Styx tadi. Di sini, Sketch melewati berbagai macam rintangan. Sampai pada akhirnya sampai di dalam kuil tersebut. Kuil itu adalah tempat turnamennya para murid-muridnya kungfu. Kungfu adalah seorang petinggi di Himalaya yang bertugas melatih orang-orangnya Mortus untuk bertarung di turnamen dan menjalankan perintah Mortus. Para Strigil muncul dan menyerang Sketch, disusul dengan Griffiths, Styx, dan seorang alien cewek bernama Mongoria yang seringkali menggunakan kail yang melekat pada rambut panjangnya sebagai senjata. Namun akhirnya Sketch berhasil mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, setelah Sketch mengalahkan mereka dan melewati berbagai macam rintangan, Sketch berhasil sampai di depan gerbang sebuah kuil candi yang merupakan tempat tinggalnya kungfu, dan berhasil pergi ke halaman kedua. Di tempat latihan para muridnya kungfu, Sketch dihadang dan diserang oleh beberapa dari mereka. Singkatnya, Sketch berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tapi tak lama, Mortus yang berada di dunia nyata membakar setengah halaman Comic Zone. Sketch pun segera lari dan berusaha menyelamatkan diri, hingga membawanya ke bawah tanah dari tempat tadi. Alisa mengingatkan Sketch untuk berhati-hati, karena ini adalah ujian terakhir dari kungfu. Sketch segera mengatasi rintangan yang menghadangnya, sampai pada akhirnya sampai di tempat kungfu berada.
Kung Fu dibuat marah karena Sketch mengomentari kuku jarinya yang panjang. Kung Fu segera memberinya pelajaran dengan menembakkan jurus-jurusnya berupa bola api yang dilemparkan ke dalam air dan juga menembakkan duri dari kuku yang bisa meledak ke arah Sketch. Namun Sketch bisa mengimbanginya sampai menyudutkannya ke duri-duri dari jurusnya sendiri yang menempel di tembok hingga membuatnya mati dan tenggelam. Sketch pun segera melanjutkan perjalanannya ke episode 3 di halaman pertama yang berlatar tempat di Laut Selandia Baru yang terlihat sudah sangat kering dan gak ada sedikit pun air yang tersisa. Beberapa alien slime mulai bermunculan dan menyerang Sketch. Sketch segera mengalahkan mereka semua dan pergi ke panel selanjutnya. Di sana ada seekor monster yang memiliki mulut raksasa mencoba memakan Sketch. Dengan bantuan roadkill yang menyetrumnya, Sketch berhasil mengalahkannya dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Sketch terus melalui berbagai macam rintangan dari serangan para alien. Dibantu dengan roadkill yang menyalakan sebuah saklar, berhasil membuat jebakan yang menghalangi jalan turun. Sketch pun pergi ke halaman terakhir yang berlatar tempat di sebuah dermaga. Sketch segera mengalahkan para alien yang menghalanginya dan segera masuk ke tempat persembunyian Mortus yang berada di sebuah kapal barang paling besar di antara yang lain. Di dalam sana mulai bermunculan pompong nyamuk alien. Sketch segera menghancurkan mereka semua dan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah tempat yang merupakan pabrik senjata Mortus. Sketch berencana untuk meledakkan tempat itu. Namun Alisa melarangnya karena di sana ada sebuah rudal nuklir yang siap diluncurkan. Yang ledakannya mampu menghancurkan semua kehidupan manusia di planet ini. Alisa menyuruhnya untuk mencari nuklir itu yang berada di suatu tempat di sekitar sana. Alisa juga segera OTW ke lokasi Sketch untuk membantunya. Sketch cerita setelah susah payah melewati banyaknya rintangan, mulai dari jebakan-jebakannya si Mortus dan serangan para alien. Sketch berhasil mencapai panel terakhir dari Comic Zone yang sebagian belum selesai, yang merupakan tempat di mana rudal nuklir berada. Alisa juga berhasil tepat waktu sampai di sana dan segera mencoba menjinakkan nuklirnya. Mortus yang berada di dunia nyata memutuskan untuk masuk lagi ke dunia Comic Zone untuk menghentikan mereka, mengurung Alisa di dalam nuklir dan mengisinya dengan suatu cairan yang berwarna kuning. Sketch berusaha mengalahkannya dan mencegah Alisa tenggelam. Namun Sketch terus dibuat kewalahan oleh nyamuk alien yang terus bermunculan. Hingga akhirnya dengan susah payah Sketch berhasil mengalahkan Mortus dan berhasil menyelamatkan Alisa tepat waktu. Namun rudal nuklir udah mulai akan meledak. Di saat-saat terakhir, dalam sekejap, Sketch dan Alisa terbawa keluar dari Comic Zone dan kembali ke dunia nyata. Di post credit scenes, dijelaskan keadaan mereka setelah kejadian ini. Buku Comic Zone menjadi komik terlaris sepanjang masa. Alisa bergabung dengan militer dan menjadi kepala keamanan Amerika Serikat. Dan roadkill mendapatkan donasi 100 pound mozzarella. Ya, ending yang bahagia. Comic Zone ini sebenarnya punya beberapa ending yang ditentukan oleh tindakan yang kita ambil selama pertarungan terakhir kita dengan Mortus. Di good ending, kalau kita belum pernah mati dari episode 2 sampai episode 3 dan berhasil mengalahkan Mortus dan menyelamatkan Alisa, ya endingnya bakal kayak yang gue ceritain tadi. Sketch dan Alisa berhasil keluar dari Comic Zone dan kembali ke dunia nyata. Dan buku Comic Zone menjadi komik terlaris sepanjang masa. Alisa bergabung dengan militer dan menjadi kepala keamanan Amerika Serikat, dan roadkill dapat donasi 100 pound mozzarella. Kalau bad ending sebenarnya ada dua. Di bad ending yang pertama, kalau kita sebagai pemain berhasil mengalahkan Mortus tapi nggak berhasil menyelamatkan Alisa, Sketch tetap berhasil kembali ke dunia nyata. Tetapi buku komiknya hancur terbakar. Dan cerita akan diakhiri dengan Sketch yang merenung. Sketch berencana membuat kembali kisah Comic Zone dengan harapan akhir yang lebih baik. Di bad ending yang kedua, kalau Sketch mati di antara episode 2 atau episode ketiga sebelum Mortus masuk ke dunia Comic Zone, Mortus bakal berubah wujud dari wujud kertas menjadi tubuh asli, yang artinya rencana Mortus berhasil. Nah, jadi
Jadi itulah seluruh alur cerita game Comix Zone. Kedepannya di channel ini bakal ada konten alur cerita lagi, tapi nggak cuma game doang. Film dan series kartun juga bakal gue bahas nanti. Jadi tunggu aja. Kalau kalian mau request silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau DM ke Instagram carita_media. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka channel ini. Dan thank you yang udah nonton video ini sampai habis. See you in the next video. Bye.